Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Mas Rum di channel YouTube KBR, channel yang selalu menginformasikan berita-berita terbaru, akurat dan terpercaya sebagai pintu jendela informasi. Oke Mas Bro, baru saja sekitar 15 menit yang lalu kita mengupload peristiwa atau kejadian yang sangat mencekam yang memakan banyak korban jiwa. Baru saja terjadi petang ini jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 18 Juli 2022 di Jalan Alternatif Cibubur, tepatnya di depan Cibubur Central Business District, guys. Di depan showroom Suzuki, atau tepatnya di bawah jalan tol Cibitung. Nah, session kedua ini kita bukan lagi membahas kejadian ataupun kronologis kejadian tabrakan beruntun yang dilakukan oleh sebuah tangki BBM Pertamina, ya, yang memakan banyak korban, baik roda 4 maupun roda 2, tepat di lampu merah baru, ya, di depan perumahan tersebut. Tapi captionnya adalah kenapa kecelakaan ataupun kejadian ini sampai bisa terjadi dan merenggut banyak korban jiwa. Nah, itu kalau kita lihat mobil tangki BBM Pertamina, SOP-nya itu sangat rapi, bro, ya, dan mobil tidak ada dalam kondisi yang sudah hancur atau berantakan. Istilahnya seluruh mobil Pertamina tangki pengangkut BBM itu baru semuanya. Nah, secara otomatis kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut remblong itu sangat jauh sekali. Ya, kita bukan menggiring opini atau berspekulasi opini, enggak. Tidak menyalahkan kepada pihak-pihak yang lainnya, tapi mencoba, ya, beropini KBRI Channel. Ini kenapa bisa terjadi? Lain halnya, maaf ya, maaf Pemda DKI Jakarta, maaf kalau truk-truk sampah yang mengangkut sampah-sampah masyarakat di DKI itu untuk dilemparkan ke Pemda Bekasi, ke Bekasi ini, itu udah jelas sangat dari bodinya, apalagi mesinnya mungkin walau alam, ya, nggak tahu kita kondisinya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu persis. Mereka tuh setiap hari lewat di Jalan Ranarogong di depan komplek rumah saya, ya. Nah, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Wajar mungkin kalau remnya blong atau lampu remnya nggak ada, lampu senden nggak ada, bahkan kalau malah lampunya udah redup, lampu depannya. Nah, tapi kalau mobil-mobil Pertamina yang saya lihat itu hampir tidak ada sama sekali yang bobrok ataupun yang jelek, semuanya baru dan bagus. Tapi penyebab dari kecelakaan ini kenapa, kan gitu? Ya, memang sudah takdir. Kalau kita bicara takdir, kita nggak bicara takdir, ya, bicara apakah human error. Nah, ya, yang jelas kalau remblong kemungkinan jauh sekali. Yang bisa lebih mendekati, ya, yang lebih mendekati adalah supir mengantuk, satu. Kedua, supir main HP, bisa. Ketiga, itu bisa dia kalau berdua bercanda atau apa, atau melihat ke kanan ke kiri selagi masih, karena di alternatif yang jalan yang gue bilang tadi itu jalannya turun, ya, menurun gini, kemudian baru ada lampu merah karena sebelah kirinya ada perumahan baru yang kita sebutkan tadi. Nah, sebelum ada perumahan tersebut atau jalan layang, jalan tol Cibitung itu insya Allah nggak pernah terjadi karena kecepatan tinggi, ya, jalan menurun pun tapi kecepatan tinggi. Nah, mungkin pada saat ini karena jalan turun, menurun, mau kecepatan tinggi atau remblong atau ngantuk atau apa, di situ sudah dipasang lampu merah. traffic light ya, apakah yang masang yang pihak dari pemohon dari ya ini dalam hal ini perumahan tersebut,
atau pihak lantas sendiri yang memasangnya, itu kita nggak tahu, kita nggak bahas itu kan. Nah, dengan ada lampu merah, secara otomatis kan di jalan yang menurun itu, karena pas di jalan menurun tersebut dipasang lampu merah, kendaraan berhenti, semua kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Nah, mungkin yang tadi kejadian yang baru sore hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022 ini kejadian. Sebelumnya belum pernah kejadian ya, gitu. Bukan kita bilang bahwa karena ada lampu merah, ada perumahan, ada apa dan lain. Tidak, kita tidak menyalahkan itu, dan kita tidak ada urusan untuk membahas. Tapi paling tidak, ini kenapa bisa terjadi? Yang kemungkinan besar, yang tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa kemungkinan mengantuk, bercanda, atau main HP dan sebagainya. Nanti mungkin selengkapnya itu akan ada keterangan yang lebih detail dan lebih berwenang lagi, yaitu pihak kepolisian. Nah, Pertamina dalam hal ini, mobil tangki Pertamina tersebut yang menabrak, menyeruduk beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 tersebut, pastilah sudah mempunyai peraturan SOP ketika mobil tangki itu keluar dari depo. Diperiksa semua kelengkapan surat-surat dan kelayakan mesin atau apanya, semua sudah diperiksa, karena ini membawa BBM, bahan bakar minyak untuk disuplai ke seluruh seluruh pom bensin yang ada di Indonesia ini. Begitu SOP-nya. Jadi ya, gua ulangi lagi bahwa kemungkinan besar itu remnya blong, itu jauh sekali, bro, ya. Itu jauh sekali untuk ke sana arahnya. Tapi yang jelas yang gue sebutin tadi itu, yang bercanda, meleng-meleng bawa mobil, atau ngantuk, jelas ngantuk, main HP, itu memang udah habits ya, banyak yang nyetir mobil, bahkan yang motor juga banyak juga gitu main HP, itu habits ya, mungkin ya, habits atau gagah-gagahan, nggak tahu kita ya. Nah, kejadian seperti ini, duka seperti ini ya, dan sudah terjadi, ini sangat memilukan sekali, karena kecelakaannya sungguh sangat mengerikan sekali, memakan korban. Kalau saya nggak salah, saat kita kejadian ada di situ tadi lagi ngopi, itu lebih kurang ya, kalau ngeliat ada yang di bawah kolong mobil, ada yang terlempar dan sebagainya, itu motor udah banyak banget yang hancur, itu lebih kurang 25 orang yang korban, belum lagi yang luka-luka parah atau luka ringan dan sebagainya. Nah, ini gejala apa, bro? Padahal pihak kepolisian sudah menghimbau ya kepada seluruh pengendara, ketika hendak berangkat periksa kelayakan, itu satu. Nah, ketika berkendaraan, ini yang penting, di samping pakai safety belt, di samping tidak boleh ya, tidak boleh, itu dihimbau benar, tidak boleh, bahkan ada denda sekarang. Jangan coba-coba bermain HP selagi menyetir kendaraan, atau bercanda dengan teman, atau melihat kanan kiri dan sebagainya. Itu ada undang-undangnya ya. Tapi ya mungkin namanya manusia, apakah dia lupa, lalai, atau memang menganggap nggak ada petugas ini kan gitu. Tapi kalau di jalan tol ada CCTV yang merekam atau mendeteksi orang itu lagi main HP, nggak pakai safety belt dan lainnya. Tapi ini kan kejadian di jalan alternatif, jalan umum yang bukan non tol lah begitu. Nah, walaupun non tol nggak ada yang memantau, itu diminta kesadaran kepada para pengendara lah, supaya jangan bermain HP dulu. Kalaupun mau urgensi ya, sifatnya mendadak, tiba-tiba ada kabar atau bagaimana, ya berhenti sebentar, minggir sebentar, baru digunakan HP. Setelah itu jalan lagi. Nah, ini gue tegaskan lagi bahwa kalau kemungkinan rem blong, jauh kemungkinan. Ya, meskipun nanti kita akan mendengar atau mendapatkan informasi dari pihak yang berwajib, dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian yang lebih detail tadi, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama terhadap sopir mobil tangki maut tersebut. Tunggu. Nah, ini sekedar himbauan ya. Sekali lagi, gua menghimbau kepada seluruh, sekali lagi gua tekankan kepada seluruh pengendara roda 2 atau roda 4, jangan lagi tahan diri untuk tidak main HP selagi masih memegang setir atau stang
kendaraan yang Anda kemudikan. Karena itu sangat berbahaya, tidak saja merugikan diri Anda sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Ada pasalnya, ya, menyebabkan korban dan sebagainya. Ada pasalnya, seperti mobil tangki maut Pertamina ini yang membawa BBM menyeruduk beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang makan lebih kurang 25 orang korban. Siapa yang mau diinin? Udah terjadi kan, nggak bisa dikembali lagi mereka-mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat berharga, ya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele hal-hal tersebut. Oke Mas Bro, mungkin session kedua ini cukup sampai sini dulu. Maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau tidak sesuai menurut pendapat para netizen, ya. Mohon maaf ya sedalam-dalamnya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada satupun yang tidak salah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai ketemu di next, tapi jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.